Betapa pelitnya pria ini. Odol jatuh ke lubang pembuangan air. Dia tidak ragu untuk mengambilnya. Saat check out di supermarket, selalu bawa kalkulator untuk menghitung ulang tagihan. Semua jadi 12.085. Salah, saya hitung cuma 12.008 saja. Ini dapat diskon harga menjadi 9.008 dan Anda belum hitung yang ini. Saat main ke rumah tetangga, sekalian tidak lupa ambil tisu toilet punya mereka buat di rumah sendiri. Saat makan malam sama wanita cantik ini, dia juga tidak lupa bawa makanan tersisa pulang ke rumah. Tidak menyangka, orang yang pelit seperti dia. Semua berubah karena gadis kecil ini. Hari itu, ada satu gadis datang dan ketok pintu rumah Penny. Awalnya dia pikir gadis ini adalah sales girl. Tapi dia mengatakan satu kalimat, membuat Penny terkejut. Aku adalah anak ayah. Sesaat dia ingat beberapa tahun yang lalu. Karena pelit, dia membuat kesalahan besar. Gadis itu ingin menyalakan lampu. Tapi langsung dimatiin sama Penny. Dia mengatakan bahwa dia datang ke sini karena dia ngefans pada ayahnya. Penny merasakan ada yang aneh. Dia menelepon istri dan dikasih tahu. Ibu, karena ingin membangun citra ayah yang baik. Jadi saya memberitahu putri saya bahwa ayahnya adalah pria yang baik, seorang dermawan. Ibu sudah menceritakan semuanya padaku. Ayah tidak menyisihkan uang untuk membantu anak-anak miskin. Adalah contoh yang baik untuk aku ikuti. Ibu harus pergi bekerja di luar kota. Jadi anak akan tinggal di tempat Penny untuk sebentar. Tidak ada pilihan lain. Penny harus setuju untuk anak dia tinggal di sini. Karena dia tidak ingin merusak citra baik punya dia di mata anaknya. Karena irit uang. Penny benar-benar pelit. Sampo tidak boleh pakai setiap hari. Hanya boleh mandi dalam 2 menit. Tetapi anak tidak peduli. Dia masih mau mandi. Penny hitung waktu mandi punya anak. Dia langsung lari ke bawah untuk melihat. Ya ampun, meteran air lagi muter terus tanpa henti. Dia langsung matiin air. Setelah selesai mandi gadis itu turun ke ruang tamu. Dia melihat sekelilingnya. Ternyata semua ruang tamu ada tempelan catatan di mana-mana. Dia coba baca. Kulkas buka harus langsung tutup lagi. Tidak boleh pakai banyak gula. Semua cacatan ini adalah ingatan dari Penny yang sangat pelit. Mendengar bahwa ayahnya akan berkencan. Putri menawarkan untuk membantu ayah memilih pakaian. Tetapi saat buka lemari pakaian, di dalam hanya ada satu kaos yang sudah lama punya. Pakaian ayah saat ini udah sangat oke kok. Lebih baik jika dia tahu aplikasi shopping online. Aplikasi ini memiliki banyak pakaian dalam gaya busana yang berbeda. Banyak gaya pakaian yang berbeda. Waktu ini sedang ada banyak promo. Aku sudah kirim link aplikasi di bawah komentar. Oke, iklan sampai sini saja. Sekarang kita coba melihat bagaimana hari kencan punya Penny. Sajikan untuk memperkenalkan hidangan restoran. Tapi saat melihat harganya. 1 gelas air putih, makasih. Saya sedang haus. Dan orang cantik itu tidak malu. Sepertinya dia ingin makan semua makanan di menu itu. Kepiting, abalon, tiram mentah. Membuat wajah Penny menjadi pucat. Setelah selesai makan, Penny ambil plastik dari kantong jaket. Masukin sisahan makanan tadi ke dalam. Lalu kasih ke pacarnya. Gadis itu masih ingin obrol sama Penny. Tetapi dia hanya fokus lihat ke arah kasir saja. Pelayan itu perlahan berjalan. Membuat Penny keringatan. Saat dia melihat bilnya. Karena tidak mau bayar. Dia ambil sendok. Tusuk pelayan. Lalu ambil bil itu. Masukin ke mulut wanita yang dia sedang kencan. Dia langsung lari keluar pintu. Tapi pintu tidak bisa dibuka. Dia mengambil kapak di sebelahnya. Memukul pintu dengan keras. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Penny. Jadi semuanya sebelum itu adalah imajinasinya. Penny melihat pelayan belum datang. Jadi dia bersembunyi ke toilet. Bil yang besar seperti itu, bahkan pukul dia mati, dia juga tidak mau bayar. Tiba-tiba dia melihat ke atap situ. Langsung muncul ide gila di kepala ini. Sesaat kemudian, pelanggan di restoran semua berjalan keluar dalam kondisi basah. Dan bagaimana dengan Penny? Berhasil dapat makanan gratis. Tetapi malam itu, ada banyak orang datang ke rumah Penny. Mereka datang untuk memungut biaya manajemen. Karena Penny tidak bayar dalam berapa tahun. Jadi semua orang sangat benci sama dia. Melihat tetangga ada memiliki sikap seperti itu terhadap ayahnya. Anaknya sangat marah. Dia memberitahu tetangga kebenaran tentang ayahnya yang pelit. Setelah Penny selesai pergi ke toilet,
Semua orang kagum dan mengagumi. Penny sangat terkejut. Kenapa Anda tidak kasih tahu dari sebelumnya? Putrimu memberitahu kami semua. Kami sangat malu. Anda begitu hebat sehingga kami menegur Anda. Semua orang sudah tahu. Makan gratis. Dapat menghindari biaya manajemen lagi. Memang benar bahwa dia sangat beruntung waktu ini. Namun pada acara hari berikutnya, dia menerima telepon dari putri dia. Putri dia kasih tahu jika tetangga sedang main di rumah mereka. Dia ingin nyala listrik. Dan ingin menyambut tamu. Sangat mengerikan. Karena ingin cepat balik ke rumah. Dia naik ke atas panggung. Main simfoni tercepat dalam sejarah. Anggota lain semua berkeringat. Dan dia mengemasi barang bawaannya dan pulang. Baru buka pintu. Dia melihat banyak kekacauan di rumah. Di ruang tamu ada banyak anak-anak. Listrik sedang muter terus. Belum bisa mengatakan apa. Lalu dia pingsan. Di hari berikutnya. Karena dia adalah dermawan. Jadi Penny diundang ke sebuah acara. Dan pesta ini adalah penggalangan dana untuk rumah sakit di daerah miskin. Penny tidak tahu apa yang terjadi. Udah diundang ke panggung. Dia harus berbohong tentang dirinya sendiri. Tentang saat-saat dia membantu anak-anak di daerah miskin. Penonton di bawah menangis. Dan sedih. Penny berbicara dan bahkan dia sendiri menangis juga. Dia mengeluarkan cek dan pena. Dan berkata dia akan mendonasikan 3.000 euro. Menyebabkan penonton bertepuk tangan serempak. Anak jadi lebih mengagumi ayahnya. Luar biasa. Tetapi 1 detik kemudian, Penny merasa menyesal. Dia merobek cek itu. Dan masukin ke toilet. Saat itu anak masuk ke dalam. Dia belum bisa mengatakan apapun kepada ayahnya. Lalu Penny sudah buru-buru pergi keluar. Tapi saat anak masuk ke toilet, dia melihat cek yang sudah dirobek sama ayah tadi. Ternyata ayah dia adalah tukang bohong, kurang ajar. Dia jadi tahu wajah asli ayahnya adalah orang pelit. Dia sangat marah. Dia balik sama ibu. Dan mengatakan bahwa sangat kecewa sama ayah. Saat Penny balik ke rumah. Melihat di tas punya anak. Ada 1 lukisan. Dalam lukisan itu. Ada sebuah gambar. Anak-anak yang benar dibantu sama ayah. Ternyata saat dia masih kecil. Anak sering diceritakan sama ibu tentang ayah dia. Di kelas seni. Dia memamerkan ayahnya kepada teman-teman sekelasnya. Membuat Penny sangat bahagia. Tetapi di saat dia ambil HP punya anak, menemukan SMS dari anak dan istri dia. Ketahuan. Dia langsung datang ke rumah sakit tempat yang anak dia kerja. Dia sangat panik. Saat dia melihat anak sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Dan ibu memberitahunya. Jadi ginjal anak tidak sehat. Pergi ke rumah sakit hanyalah alasan. Kenyataan datang untuk menyembuhkan diri. Dan hal yang penting sekarang adalah transplantasi ginjal. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Setiap kali aku memanggilmu, aku tidak selesai berbicara, kamu udah menutup telepon. Sementara Penny berpikir, anak mendekati dia hanya untuk mendapatkan ginjal. Sang ibu menamparkan dia. Alasan anak datang untuk tinggal bersama dia. Karena sebelum dia mati, dapatkan 1 kali. Dia bisa bertemu dengan ayah yang dia kagumi selama ini. Melihat putri di ranjang rumah sakit. Penny sangat menyesal. Dia memutuskan kali ini akan tidak pelit lagi. Sesaat kemudian, ibu masuk ke ruang rawat dan memberitahu anak bahwa ayah kamu sudah melakukan tes. Kita bisa melakukan operasi. Anak segera berlari keluar dan panggil ayah. Setelah selesai operasi, anak melihat ayah dia. Demi anak, Penny memutuskan untuk berubah diri sendiri. Di saat itu, cinta yang mengubah segalanya. Akhirnya, Penny mengambil semua uang yang telah dia simpan sepanjang hidupnya. Untuk mengumpulkan uang untuk anak yatim. Walaupun dia masih sama seperti sebelumnya. Karena irit duit menumpang mobil orang lain. Tapi perubahan diri yang tidak sempurna ini pasti akan mendapatkan lebih banyak hal baik.